ketika gue menjadi seorang working mom, kerja itu bisa 7 hari dalam seminggu, terus juga harus ada liputan keluar kota, keluar negeri yang sampai jangka waktunya cukup lama, meninggalkan anak ya dalam tanda kutip. Nah itu jelas ada perasaan bersalah dari dalam diri gue, terutama dulu itu opini masyarakat terhadap ibu bekerja itu belum seramah sekarang. Biasanya ibu bekerja tuh sering dianggap menelantarkan anak gitu lah ya, dianggap terlalu ambisius sampai mengorbankan keluarga. Pengaruhnya itu adalah gue bener-bener belajar sih untuk memilah-milah omongan-omongan mana yang perlu gue denger, omongan-omongan mana yang ya udahlah sebaiknya gue abaikan. Gue malah makin semangat nih ketika orang-orang menghakimi bahwa ibu bekerja lo gak bisa deket sama anak. Sorry, gue buktiin bahwa gue bisa deket sama anak gue juga baik-baik aja, secara akademis mereka bagus, secara non-akademis juga mereka baik, bekerja tidak membuat hubungan gue sama anak-anak gue menjauh. Terakhir, ini gue berasa banget bahwa gue menjadi manusia yang lebih tidak suka menghakimi. Gue sadar banget bahwa tidak semua ibu bekerja itu memiliki privilege untuk memilih. Ada memang ibu bekerja yang kalau mereka nggak kerja, ya mereka akan baik-baik aja, mereka tetap bisa hidup. Tapi banyak juga ibu-ibu bekerja yang mereka memang nggak punya pilihan lain selain ya harus bekerja untuk membiayai orang tua, untuk membiayai anak, untuk membiayai diri sendiri. Sesederhana itu cara mereka untuk bertahan hidup. Tidak semua itu berkaitan dengan pilihan, kadang-kadang cuman ada keharusan. Dengan posisi gue saat ini udah sebagai seorang leader, tantangan gue itu malah lebih kepada gimana caranya gue bisa menciptakan dunia kerja yang ramah untuk para ibu bekerja. Misalnya kayak yang pertama, fleksibel baik itu secara waktu ataupun secara dari mana mereka bekerja. Buat gue, selama mereka menyelesaikan tanggung jawabnya, target tetap terpenuhi, mereka bisa dihubungi di jam kerja, gue kepingin mereka bisa bekerja dari mana aja. Bahkan mungkin sambil ngurus anak, karena gue tahu banget tidak semua ibu mampu memasukkan anaknya ke daycare, atau meng-hire babysitter, atau mungkin memiliki support system yang bagus. Yang kedua, gue ingin bisa memberikan kesempatan para perempuan-perempuan ibu-ibu kerja ini untuk mengembangkan karir sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, sebagai seorang leader, gue juga pingin gue dan tim itu ada boundaries. Jadi sesederhana di luar jam kerja atau di luar hari kerja, kalau nggak kepepet, gue sebisa mungkin tidak menghubungi mereka untuk urusan pekerjaan. Dan yang terakhir, memastikan bahwa tempat di mana mereka bekerja itu adalah tempat di mana mereka bisa merasa aman. Ketika kita memutuskan menjadi ibu bekerja, nggak apa-apa kalau kita tidak bisa selalu mengutamakan keluarga. Karena bagaimanapun kita juga punya tanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Yang paling penting menurut gue adalah ketika kita bisa menentukan skala prioritas, kapan keluarga yang didahulukan, kapan pekerjaan yang didahulukan. Ini tidak membuat kita menjadi ibu yang tidak baik, tapi ini berarti kita adalah ibu yang bertanggung jawab sekaligus pekerja yang bertanggung jawab.